Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunian. Saya akan menceritakan salah satu tokoh perjuangan pada masa pergerakan nasional, yaitu yang bernama Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin lahir di Westervreden, Batavia, 16 Februari 1864, yang merupakan salah satu tokoh pergerakan nasional dari Betawi. Sejak muda, Muhammad Husni Tamrin aktif mengikuti organisasi kedaerahan. Ia kemudian memimpin organisasi kedaerahan bernama KM Betawi yang didirikan oleh ayahnya. Muhammad Husni Tamrin dikenal sebagai salah satu tokoh Betawi yang berpengaruh. Pergaulannya yang luas dengan tokoh-tokoh Belanda menjadikannya diangkat sebagai anggota Gemeenteraad atau Dewan Kota di Batavia pada tahun 1919. Sebagai anggota dewan, Muhammad Husni Tamrin memperjuangkan kehidupan rakyat pribumi, khususnya rakyat Betawi, untuk memperoleh pendidikan, ekonomi, dan kehidupan yang layak. Pada tahun 1927, Muhammad Husni Tamrin diangkat sebagai anggota Volksraad. Di Volksraad, Muhammad Husni Tamrin memperjuangkan penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang Volksraad. Ia juga membentuk fraksi nasional untuk memperkuat golongan nasional dalam Volksraad. Selain itu, Muhammad Husni Tamrin membentuk Gerakan Rakyat Indonesia atau disingkat Gerindo yang bersifat kooperatif terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Meskipun bersifat kooperatif, Gerindo tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1929, Muhammad Husni Tamrin menjabat sebagai Wakil Wali Kota Batavia. Pada dekade 1930-an, sikap kritis Muhammad Husni Tamrin dalam Volksraad semakin meningkat. Ia sering melontarkan kritik mengenai kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang dianggapnya lebih mengutamakan kepentingan golongan Eropa tanpa melihat kondisi rakyat pribumi pada saat itu. Muhammad Husni Tamrin adalah salah satu tokoh yang sangat politis. Karena kepolitisannya, Muhammad Husni Tamrin juga bergabung dengan Partai Indonesia Raya atau disingkat Parindra untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Setelah Sutomo wafat pada tahun 1938, Muhammad Husni Tamrin menggantikan posisi Sutomo sebagai Wakil Ketua Parindra. Pada tahun 1939, Muhammad Husni Tamrin bersama tokoh pergerakan nasional mendirikan Gabungan Politik Indonesia atau yang disingkat dengan GAPI. Melihat aktivitas Muhammad Husni Tamrin, sikap pemerintah kolonial Belanda berubah dan semakin keras. Muhammad Husni Tamrin dianggap politisi berbahaya oleh pemerintah kolonial Belanda. Aktivitasnya yang dianggap membahayakan pemerintah kolonial Belanda, Muhammad Husni Tamrin dijatuhi hukuman tahanan rumah oleh pemerintah kolonial Belanda pada 6 Januari 1941. Dan saat itu dia jatuh sakit, akhirnya dia wafat pada tanggal 11 Januari 1941 dan dimakamkan di TPU Karet, Jakarta. Atas jasa-jasa yang telah dilakukan oleh Muhammad Husni Tamrin pada tahun 1970-an, namanya diabadikan sebagai salah satu jalan protokol di Jakarta. Selain itu, pada 19 Desember 2016, pemerintah Republik Indonesia mengabadikan beliau di pecahan uang kertas rupiah baru, yaitu pecahan 2000. Sekian dari cerita saya tentang Muhammad Husni Tamrin. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.